Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang tahu segala isi hati kami Tuhan. Bahwa Engkau yang melampaui segala masalah dan pikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ada di tempat-Mu, kami ada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau yang mengetahui segala kehidupan kami Tuhan. Kiranya ada di antara kami yang berbeban berat. Kiranya ada di antara kami yang punya masalah, yang punya sakit penyakit pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melampaui semua itu Tuhan. Engkau tahu apa yang harus terjadi, yang terbaik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya seluruh kehidupan kami terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke dalam rumah-Mu, beribadah, bernyanyi, memuji Engkau Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ada oknum roh-jahat yang tidak tinggal diam Tuhan, selalu ingin mengacaukan pikiran hati kami Tuhan dengan banyak cara Tuhan. Kiranya kami umat-Mu bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu, menengking menghancurkan segala kuasa-kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau setan pergi keluar, darah Tuhan menghancurkan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang dalam perjalanan menuju tempat ini Engkau sampaikan dengan selamat Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Gembala yang menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai mulutnya untuk menyampaikan berita kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kiranya pada pagi hari ini, menghadapi cuaca yang gerimis di luar sana, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian bersama-sama, Ujilah Aku Tuhan. Biarlah lewat lagu ini kiranya kita mengeluarkan isi hati kita. Kita menunjukkan pada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami akan terus datang kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi Hosana. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa begitu besar dan ajaib apa yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan lewat lagu ini kita belajar untuk menyadari bahwa apapun yang Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang adil, adalah sesuatu yang benar menurut Tuhan. Kita nyanyikan layaklah segala bangsa. Refren persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Sama-sama kita nyanyikan besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kiranya kita akan segera mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu untuk menghantar kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita menyambut Tuhan yang begitu besar bagi kita. Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin susah untuk kita pahami. Sesuatu yang mungkin tidak terselami oleh pikiran kita. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan. Mungkin seringkali kita tidak memahami bagaimana rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita undang Tuhan, berhadiratlah di tempat ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemana aku dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat,
selami bagiku, sungguh indah. Begitu besar perhatianmu atas setiap kehidupan manusia kami. Sungguh tidak ada yang terlepas dari pandanganmu, pandangan yang penuh kasih atas kehidupan kami, semua manusia kami yang belum sempurna ini. Terima kasih Tuhan, korban yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Kami senantiasa oleh kebaikan kemurahan-Mu boleh hadir dalam rumah-Mu, senantiasa belajar sesudah kami mendengar firman-Mu. Hidup ini kami mau belajar berserah sepenuh kepada Engkau. Haleluya. Sebab menghadapi kenyataan apa yang terjadi sekarang ini, banyak kali kami gagal dan tidak sanggup mengatasinya. Kiranya lewat firman-Mu Engkau senantiasa memberi jalan keluar, kekuatan buat kami. Nyatakanlah isi hati-Mu, apa yang akan Engkau kerjakan ke depan bagi setiap kehidupan manusia kami. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tidak hadir karena menghadapi hujan dan lainnya, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Dan seberapa kami yang ada, persiapkan kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk menampung benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang kecil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Oleh kemurahan Tuhan lewat perpanjangan umur ini, kita senantiasa membawakan hidup satu-satunya yang kita miliki, boleh senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tanpa membuang waktu, ya, kita akan mendengar lebih lanjut firman Tuhan, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia ini. Ya. Dia tahu dunia dengan kondisinya yang gelap, di mana kuasa gelap sudah menguasai seluruh keadaan dunia sekarang ini. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup, ya, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi manusia kita ini tidak bisa lepas dari kenyataan. Yesus itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai terang. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Kalau ia berkata, akulah terang dunia, yang menjadi bagian, ya, di mana dunia dengan gelap ini memerlukan terang. Tapi ayat 9 berkata, dia terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Ini tiap-tiap pribadi. Supaya hidup kita ini tidak berjalan di dalam gelap. Tapi kita boleh mendapat satu cahaya terang yang sesungguhnya yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita ini. Supaya hidup manusia kita ke depan, kita tidak meraba-raba. Ya. Namanya gelap, kita ini meraba-raba. Ya. Tapi kalau ada terang, kita tahu jelas ini jalan yang akan kita jalani. Bersama terang yang sesungguhnya ini. Haleluya. Saudara, saya akan melanjutkan. Ya. Bagian yang kelima dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Ya. Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat 27 sampai ayat 31. Dengan tema terang yang sesungguhnya itu mencelikkan mata yang buta. Ya, terang yang sesungguhnya ini mencelikkan mata yang buta. Nah, dalam kisah ini Yesus menyembuhkan mata dua orang yang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ya, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta ini kepadanya. Ya. Jadi dua orang buta ini mengikut Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Seruan dua orang buta ini seolah-olah tidak diladeni oleh Yesus. Mengapa? Menurut Injil Matius, ya, pasal 1 ayat 1 itu daftar silsilah Yesus. Yesus itu memang keturunan dari Daud. Itu Injil Matius 1 ayat 1. Siapa Daud? Dia seorang raja yang memerintah waktu itu seluruh umat pilihan Allah Israel. Tapi dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 38. Ya, Injil Lukas pasal 3 ayat 38. Dalam daftar silsilah Yesus Kristus itu disebut anak Allah. Anak Allah. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 tadi yang kita baca, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, dia
anak Allah yang adalah terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia ini untuk tugasnya menjadi terang bagi milik kepunyaannya. Sebab kalau Anda baca terus Injil Yohanes pasal 1, ia datang kepada dunia sebagai terang dunia. Dunia tidak kenal dia. Ia datang sebagai terang yang sesungguhnya kepada milik kepunyaannya. Firman Tuhan berkata jelas, milik kepunyaannya sendiri juga menolak dia. Kemudian ia datang kepada dalam hal ini bangsa kafir. Justru bangsa kafir ini yang menerima dia. Yang mendapat kemurahan pribadi-pribadi ini. Itu sebabnya dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Itu menerangi setiap hati kita. Jadi kita ingat dulu keadaan kita. Mendapat kemurahan Tuhan. Kita dipanggil masuk untuk menjadi umat Allah yang dikasihinya. Haleluya. Dan hidup kita ini boleh senantiasa mengalami terang ini. Terang yang ajaib ini. Walaupun kenyataannya banyak kali kita tidak menyadari hal-hal ini. Waktu hari Kamis kemarin, ibadah doa penyembahan. Waktu saya sedang menyembah di depan ini, Roh Kudus ingatkan saya sesuatu. Saya lagi menyembah dia. Suara ini datang. Dan dia mengingatkan saya juga mengingatkan jemaat. Kalau kita membuka mata, ya seperti apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius ini. Kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Kalau mata ini terang, mengalami ini. Tapi kalau matamu jahat, jahat seluruhnya. Nah, Roh Kudus ingatkan saya. Kalau engkau membuka mata ya, dan kita melihat, siapa yang kita lihat? Sesama manusia kita. Kita melihat. Apa yang kita lihat? Manusia yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, kelemahan. Dan mata kita yang melihat ini. Mata ini mulai menghakimi manusia itu. Begini, begini, begitu, begitu. Waktu saya diingatkan, wah. Tetapi kalau kamu datang kepada Tuhan, waktu itu saya sedang berbicara tentang lutut yang tidak lumpuh, yang bisa berlutut menyembah dia. Kalau lutut lumpuh, kita nggak bisa menyembah dia. Kalau engkau bisa berlutut, nggak lumpuh, kita bisa memandang dia. Nah, begitu kita memandang dia, apa yang kita lihat pribadinya? Sinar kemuliaan, Shekinah glory. Kita lihat dia. Oh, pribadi yang penuh dengan kasih. Pribadi yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, anugerah. Kasih setianya. Ini suatu hal yang berbeda. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memandang mata kita. Oh, pribadi Tuhan. Seringkali kita menangis. Kita belum seperti apa yang ia mau. Gitu. Kita merasa kita nggak layak.
Tapi kalau kita melihat manusia, cuma melihat loh. Hati kita, tangan kita sudah mulai menghakimi. Kita merasa kita lebih baik dari mereka. Ini yang sering terjadi. Itu sebabnya waktu ahli Taurat, Farisi, Saduki, semua umat Tuhan Israel itu menangkap seorang pelacur, diseret di hadapan Yesus, mereka mulai menghakimi. Menurut hukum Taurat, Musa harus dilempar batu sampai mati. Jadi umat Tuhan diizinkan untuk membunuh dengan tangan ini, lempar batu dengan tangan. Yesus tidak menjawab, dia nulis. Tangannya sedang menulis tanah hati perempuan ini. Pertama dia menulis, ahli Taurat, Farisi semua, untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Toh mereka nggak mengerti, tetap menghakimi. Yesus bangkit. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ambil tangan yang pertama, lempar dia. Dia tulis lagi yang kedua. Tulisan yang kedua ini, dia sedang menulis, sedang membentuk hati perempuan yang tertangkap berbuat zina ini. Akhirnya mereka sadar, oh saya manusia juga berdosa. Kita menghakimi dia, berbuat zina. Ya, secara fisik kamu gak berbuat zina, tapi secara pikiran, hati di dalam, kau berzina dengan dunia ini. Menyadari semua pergi. Dua orang buta ini berseru-seru, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dan Yesus tidak menjawab. Seolah-olah Yesus tidak meladeni. Dan dia menuntun mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Anda dengar baik-baik. Dua orang buta ini dituntut untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itulah ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, waktu masuk ke rumah itu, dua orang buta tidak berseru lagi, kasihani kami anak Daud. Yesus sekarang yang berfirman, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Kalau Anda lihat, kasihanilah kami hai anak Daud. Waktu mereka mendengar Yesus berfirman, mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ini satu apa yang mereka serukan ini, satu hal yang bertolak belakang. Tadi anak Daud, sekarang ya Tuhan, kami percaya. Saudara, siapa dua orang buta ini? Nah ini yang harus kita tahu. Dua orang buta ini menunjuk satu kehidupan nikah. Ya, ini juga bicara soal keluarga. Nikah dan keluarga yang bagaimana? Firman Tuhan berkata, yang buta, yang gelap perjalanannya. Orang buta itu gelap perjalanannya.
Secara fisik nikah itu gak buta, suami gak buta, istri gak buta, keluarga itu gak buta. Tapi secara ya dalam, mereka itu buta. Gelap perjalanannya, tidak mengerti rencana Tuhan ke depan. Buta. Saudara, di sana, di dalam rumah itu, Yesus menjamah mereka, mata itu. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah, melihatlah, terbukalah mata mereka. Haleluya. Ini satu hal yang indah, yang besar, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan dua orang buta ini, gambaran dari nikah dan keluarga. Jadi kita nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat orang luar. Kita nggak usah lihat nikah luar, keluarga luar. Lihat dulu nikah dan keluarga kita. Buta gak? Jujur banyak kali nikah kita buta. Buktinya apa? Seringkali dua jadikan satu ini, ya seringkali berjalan sendiri-sendiri. Tidak mengerti rencana Tuhan. Supaya dua itu menjadi satu, berjalan satu. Terang yang sesungguhnya memimpin. Jadi suami istri satu, bukan begini lagi. Kalau nikah itu begini, datang pribadi yang ketiga, memisahkan. Kalau keluarga ini satu, datang satu pribadi, memisahkan semua. Kacau, berjalan sendiri-sendiri. Suami maunya begini, ke kanan, istri maunya ke kiri. Itu sebabnya kuasa gelap setan iblis datang mengganggu di tengah-tengah ini. Ya. Disitulah terjadi kejatuhan. Hawa jatuh. Dan kejatuhan itu mengakibatkannya luar biasa. Apa akibatnya? Karena terjadi kejatuhan, kematian. Ada kematian. Dan ini yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saya ingat ini, Roma pasal 2 ayat 9 ini. Di sana dikatakan, nanti Anda baca ayat di atasnya 17 18 ya. Dan yakin ayat 19 Roma pasal 2. Bahwa engkau adalah penuntun orang buta. Dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Seharusnya gereja Tuhan itu, siapapun umat Tuhan, pelayan, imam, ya, kita ini harus menjadi teladan seperti ini. Penuntun orang buta
terang bagi mereka yang hidup di dalam gelap. Kalau kita tahu, oh, ayo kita tuntun mereka kembali. Gak gampang memang. Menjadi terang bagi mereka, ayo. Itu gak baik. Seringkali kita diolok, diejek, macam-macam. Saya sudah banyak pengalaman hal ini. Ya. Memang gak gampang. Tapi kalau memang itu Tuhan izinkan itu terjadi, ayo kita kerjakan. Saya pernah, ini kejadian udah lama, sudah hampir 40 tahun di Jakarta. Mendadak saya bertemu seseorang. Ya, di Jakarta saya bertemu seseorang. Di Proyek Senen waktu itu. Dia datang, dia langsung panggil saya. Anda ini siapa? Gak pernah ketemu, gak kenal. Tolong saya, Pak. Tolong apa? Anak saya. Ya, kasih saya fotonya. Anak saya di rumah sakit. Tolong doakan dia. Saya tanya, kamu kenal aku ini siapa? Enggak, saya enggak kenal. Saya cuma digerakkan saja. Oh, saya mengerti. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit itu. Rumah sakit Mangga Besar Husada itu. Saya datang. Anak perempuan yang masih muda. Dia punya pacarnya ada di sana. Saya datang, saya kenalkan diri, saya cerita firman, saya cerita Yesus. Dia nggak kenal Tuhan. Saya cerita tadi pacarnya menolak. Saya bilang, ingat, saya sedang menyelamatkan dia. Kamu gak bisa selamatkan dia. Tuhan panggil saya menyelamatkan dia. Akhirnya dia duduk diam dengar saya cerita firman. Sampai nangis dia. Waktu saya mau pulang karena jam besuk selesai, 1 jam. Dia pegang tangan saya. Jangan pergi, cerita lagi. Ya, besok saya akan datang. Besok saya datang. Karena dia sedang dimandikan oleh bidan, saya tunggu di luar. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu saya sedang menunggu, di kamar sebelahnya datang 1 orang. Orang dari agama lain. Akhirnya cerita-cerita, dia tanya saya cerita firman. Sampai nangis dia. Orang Bekasi dari Islam sampai nangis. Akhirnya dia masuk ke kamar, saya tinggalkan dia, saya datang kepada wanita ini, saya cerita lagi yang kedua kalinya. Saya doakan dia, kamu mau terima Yesus supaya kamu hidup nanti. Kalau kau dipanggil, kau hidup. Besoknya, dia sudah dipanggil Tuhan. Saya hanya punya 2 kali menyaksikan terangnya Yesus kepada dia. Gak mudah. Ini dia masih menerima. Berapa banyak kali saya ditolak. Udah diundang,
Cerita firman ditolak, diusir keluar. Gak apa-apa, saya gak marah kok. Kita yang memimpin, menuntun orang buta. Kita menjadi penerang, pelita yang bercahaya itu bagi mereka yang hidup di dalam gelap. Saya mendadak Roh Kudus ingatkan saya lagi. Ini pun kejadian dah lama. Ada seorang istri seorang imam sakit. Tuhan gerakkan hati saya ke sana. Waktu saya datang, tahu-tahu satu rombongan dari gereja mana saya nggak tahu. Akhirnya saya diam, biarkan mereka layani dulu. Anda tahu, waktu mereka sedang melayani, berdoa buat dia. Dalam nama Yesus kau sembuh. Tuhan ingat saya. Persiapkan dia baik-baik. Dalam 3 hari saya mau panggil dia pulang. Yang benar, Tuhan. Sama manusia saya nggak berani. Berat. Kalau nggak jadi, siapkan dia. Saya mau panggil dia pulang. Beritahu. Hanya saya memberanikan dia. Sudah semua udah pulang, baru saya datang. Saya cerita firman, baru saya ngomong. Siapkan hidupmu baik-baik. Apa yang masih kurang dalam hidupmu? Ada yang kesalahan. Di mana orang tuamu? Kau pernah menyakiti dia. Telepon dia, minta pengampunan. Gak mungkin kamu pulang. Siapapun, ayo selesaikan. 3 hari lagi, Tuhan panggil kamu pulang. Dia nangis. Saya dengar suaminya cerita sama saya. Sesudah saya pulang, dia telepon orang tuanya semua minta ampun. 3 hari kemudian dia mati. Di rumah sakit itu. Banyak kali Tuhan pakai kita. Menuntun orang buta. Menjadi terang bagi yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan pakai hidup kita. Seharusnya kita menyadari ini. Kita yang mendengar firman. Tuhan mau pakai hidup kita. Ini waktunya sudah. Tidak lama lagi dia akan datang. Wahyu sudah mulai digenapi sudah. Sedikit-sedikit. Mulai berjalan sudah. Kita lihat berapa banyak saudara kita, orang tua kita, semua hidup dalam gelap. Ayo. Jadi penuntun. Bukan berarti kita harus dengan kekuatan kita, tidak. Biar Roh Kudus yang membuka jalan buat kita. Kita hanya menjalankan tugas yang dipercayakan. Itu sebabnya Yesaya. Mari kita buka Yesaya 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Ada buka? Semua? Sudah? Ya. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Ini susunannya nih. Bangkitlah, kita harus bangkit dulu, bangun. Dari keadaan kita yang tadinya gak mengerti. Bangkitlah, artinya ada sesuatu yang membuat kita ini semangat. Bangkitlah. Ayo, bangkit itu tidak.
menjadi teranglah. Ini lanjutannya. Sudah bangkit, menjadi teranglah. Oh, untuk menjadi terang. Kita lihat lilin. Menjadi terang. Dikasih api. Kalau nggak kena api dia putih semua. Sumbunya putih, semua putih. Begitu kena api mulai ada hitam. Yang menimbulkan api itu mulai. Nah, lilinnya mulai meleleh turun. Untuk menjadi terang. Banyak yang akan kita korbankan. Harga yang kita bayar itu. Bangkitlah menjadi teranglah. Ini satu pergumulan. Sebab terangmu datang. Nah, artinya Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Menerangi hati kita. Kita dijadikan alat menjadi berkat bagi sesama kita. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan itu terbit. Sungguh luar biasa ini. Kalau bicara soal kemuliaan Tuhan terbit atasmu, itu menyatakan kepada kita, ya, sebab ini kedudukannya Tuhan terbit dalam kemuliaan itu ada di Shekinah Glory, di tempat maha kudus, ya. Tutupan grafirat dengan 2 kerub, 7 percikan darah di depannya itu kemuliaan Allah, Shekinah Glory. Ya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di sana menunjukkan, di sana kita merendahkan diri, menyembah Dia. Kemuliaan itu datang. Jadi untuk bangkit menjadi terang. Kaitannya dengan apa? Menyembah Dia. Sampai kita mengalami. Oh, gak gampang. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sungguh. Suasana gelap ini sudah menguasai dunia. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Suku bangsa kaum bahasa sudah mulai hidup di dalam gelap. Ini perjalanan gereja Tuhan ke depan gak gampang. Gak gampang. Semakin hari semakin gelap. Kalau kita tidak mengalami terang yang sesungguhnya itu menerangi setiap hati kita, perjalanan kita ke depan berat sekali. Kalau sudah gelap, kita nggak tahu ada batu sandungan, ada lubang, ada apa, ada binatang buas, kita nggak tahu. Tapi kalau ada hidup dalam terang, kita lihat semua. Oh, ini saatnya ini. Tetapi firman Tuhan berkata, terang Tuhan, terang yang sesungguhnya ini terbit atasmu, hadir dalam hidupmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita lihat betapa hebat rencana Tuhan. Terang yang sesungguhnya ini terbit, nyata, hidup dalam kita. Kemuliaannya menjadi satu hal, menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Terang, kemuliaan. Nggak habis pikir, siapa kita ini? Dan kehidupan manusia kita yang banyak lemah, kurang, salah, dosa. Rencana Tuhan begitu luar biasa. Ini yang akan terjadi ayat 3. Anda lihat.
bangsa-bangsa. Tidak disebut bangsa ini Asia, Eropa, bangsa-bangsa. Berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka akan datang nanti. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Raja-raja, mereka yang punya kedudukan. Mereka yang punya derajat hidup. Termasuk orang-orang kaya itu. Mereka akan datang melihat cahaya. Ayat 4, angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Nah di situ kita angkat baca kita lihat sekeliling. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Ada titik, ada koma. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Titik. Nah, kita berhenti di situ. Oh, kita lihat mereka datang. Disitulah kita menjadi penuntun bagi mereka yang buta. Kita di sana menjadi terang bagi mereka yang hidup di dalam gelap. Titik. Sekarang koma. Lanjut. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Anda baca nanti semuanya ini. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan ini. Haleluya. Saudara, rencana Tuhan begitu nyata. Ya. Bangkitlah. Bangunlah. Jangan lemah terus. Jangan tidak ada semangat. Jangan pudar kekuatan kita. Seringkali kita merasa kita nggak sanggup. Lemah. Itu sebab itu Tuhan berkata kepada Yesaya, bangkit, bangun. Kalau Roh Kudus tidak kasih kekuatan, mustahil. Itu sebabnya dia berikan Roh Kudus buat kita. Haleluya. Menjadi terang. Kita memerlukan satu pengorbanan memang. Walaupun harus menderita. Ya. Untuk dibakar, untuk menjadi terang. Mungkin kita diolok, diejek, dihujat, diapakan. Tapi kita menjadi terang. Menjadi terang bagi siapa? Orang buta. Mereka hidup di dalam gelap. Haleluya. Mari saudara. Kita buka Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 35. Ayat 36. Ayat 35, ayat 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Jadi terang ini ada waktunya. Ya. Hanya sedikit waktu. Waktu kita sedikit. Sebentar lagi dia akan datang. Kuasa antikris juga sedang dipersiapkan sudah. Selama
Terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Selama terang itu ada padamu. Kalau ini adalah terang yang sesungguhnya. Ini firman. Ya. Begitu kita buka, kita baca. Percayalah kepadanya. Yakinlah apa yang kita baca. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Percaya, ayo cepat. Begitu kita terlambat dikit, yang gelap sudah mulai. Rasul Paulus berkata, hati saya ingin berbuat baik. Hati saya rindu berbuat baik. Belum sempat, baru tapi saya mau berbuat, yang gelap sudah datang. Selama terang itu ada padamu. Selama firman itu dinyatakan, dibukakan, diungkapkan kepada kita. Ayo percaya. Setiap kali berkata, setiap kali kita buka Alkitab, lembar demi lembar, Anda tahu? Kita sedang membuka hati Bapa. Ini hati Bapa. Kita buka lagi, oh ini hatinya Bapa. Dan Bapa biarkan hatinya untuk kita buka. Supaya kita tahu, oh ini hati Bapa. Kita nggak pernah lihat wujudnya Bapa. Tapi kita lihat hatinya di sini. Oh ini Bapa. Saya lanjut. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu. Ayo percaya. Selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ah, ini rencananya. Supaya kita menjadi anak terang. Menuntun mereka yang hidup dalam gelap. Kalau kita lihat, oh saudara kita, keluarga kita, itu nggak boleh, itu salah. Kita tuntun mereka kepada terang yang ajaib ini, terang yang sesungguhnya ini. Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang, tiap-tiap pribadi, buah nikah keluarga, yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalamnya yang gelap itu. Kalau kita tinggal di dalam gelap, kita dikuasai gelap, kita nggak akan pergi, bisa keluar di gelap. Ini rencana Tuhan yang indah buat kita. Firman Tuhan ingatkan kita. Hanya sedikit waktu lagi. Waktu gak banyak. Ini memberi kita satu pengertian. Tidak banyak waktu lagi. Waktunya sangat mendesak. Kita lihat sekarang ini cepat sekali, sejam, 2 jam, 3 jam sehari. Senin, Selasa. Saya rasa baru minggu lalu saya melayani sampai Sekedung pulang malam. Hari ini udah minggu. Sebentar lagi saya harus ke Sekedung layani lagi. Umat Tuhan di sana. Begitu cepatnya. Manfaatkan waktu-waktu sekarang ini yang Tuhan masih berikan kepada kita.
Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, ayo manfaatkan waktu ini. Jangan menurut apa maunya saya. Kita sekarang belajar apa maunya Tuhan sekarang apa. Ayo. Untuk mengerti maunya Tuhan, kita mendengar firman, kita membaca ini firman. Yang saya bilang, kita membuka hati Bapa supaya kita tahu, oh ini. Waktu enggak banyak. Perhatikan baik-baik waktu-waktu sekarang ini. Ayo perhatikan baik-baik. Apa yang dunia perbuat jangan kita ikut. Orang lain begini, jangan kita ikut. Amsal Sulaiman selalu ingatkan kita. Banyak orang melihat, wih jalannya. Wah ini jalannya nih, gak melalui duri, lembah, bukit, apa. Tapi firman Tuhan berkata, hati-hati loh, ujungnya kematian, kekal. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami badai seperti murid-murid, gelombang, ingat, murid-murid tidak sendiri. Kita juga tidak sendiri menghadapi itu. Yesus ada. Jangan takut, ini aku. Walaupun kenyataan dalam menghadapi banyak badai gelombang, murid-murid melihat Yesus, itu hantu. Ini kenyataan, gereja Tuhan itu begini. Ini aku, jangan takut. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah, sepertinya, aduh, lembah gelap. Banyak tulang-tulang kering. Firman Tuhan berkata apa? Bernubuatlah supaya tulang-tulang itu bangkit. Ada kehidupan di sana. Ada nubuat. Nggak usah takut menghadapi itu. Haleluya. Saudara, mari. Nanti di depan kita akan mendengar lebih lanjut lagi. Terang yang sesungguhnya. Ini yang sangat kita butuhkan sekarang ini. Biar kita hidup. Boleh mengalami sesuatu. Karya ajaib dari terang itu. Sehingga firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, berjalanlah kamu seperti anak-anak terang. Jangan berjalan seperti anak-anak gelap, anak-anak dunia. Berjalanlah seperti anak-anak terang. Setiap langkah, oh ada terang, oh ini jalannya ada terang. Sungguh indah sekali. Berjalanlah, itu artinya dimanapun kita berada saat itu. Dengan kondisi apapun keadaan itu. Mungkin kita kondisinya, ayo berjalan seperti anak terang. Tetap ada terang. Walaupun kita bukan terangnya sesungguhnya. Ya. Tapi kita dapat memancarkan cahaya terang. Cahaya kemuliaan itu. Haleluya. Saudara, mari. Ya. Kalau saya mau cerita ini nggak habis-habis. Tuhan mau hidup kita ini menjadi penuntun orang buta. Mereka meraba-raba bagaimana nih masa depan dengan kondisi sekarang ini. Siapa yang nggak takut menghadapi masa depan?
Sudah banyak nubuat. Tahun depan, 2 tahun lagi, dunia mengalami hal yang luar biasa. Ada datang lagi virus yang lebih hebat lagi. Saya selalu datang kepada Tuhan. Roh Kudus selalu ingatkan saya. Mengucap syukurlah senantiasa. Apa yang engkau sedang hadapi ini? Ayo belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Bukan engkau yang mengatur langkah ke depan. Bukan engkau yang mengatur masa depanmu. Tuhan yang mengatur masa depanmu. Tuhan yang mengatur setiap langkahmu. Kita hanya belajar mengucap syukur. Pada kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia ada di sini, kita ada kemampuan untuk melakukan ini firman Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Mazmur 18. Kita semua buka Mazmur 18 ayat 29. Ayat 29. Anda sudah buka Mazmur 18 ayat 29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Seringkali kita nggak sadar kita melakukan hal yang salah, tidak sesuai rencana Tuhan. Ada suasana gelap. Ini dia menyinari. Oh, kita menyadari. Ia menyinari dengan terangnya, kita menyadari, oh ini sisi gelapku. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Jadi kalau kita boleh menjadi pelita bagi orang lain, bukan karena kita, hebat enggak. Ini, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Nah, dari sini kita lihat hidup kita juga masih ada sisi gelap. Sinarnya ini yang menyinari. Oh, ini sisi gelap ini. Coba kita ini ada sinar. Ini ada belakang kita ini ada sisi gelap ini. Saya selalu ingat satu ayat. Sesudah iblis mencobai Yesus, dia dikalahkan, dia pergi. Firman Tuhan berkata jelas, ia pergi tidak jauh. Dia ada di sana. Ia sedang menunggu waktu, kesempatan yang baik untuk menjalankan niat jahatnya lagi. Hidup manusia kita juga begitu. Semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita suka membaca firman. Semakin dia itu ingin membunuh kita. Dia tidak mau seorang pun masuk ke surga. Dia ingin semua masuk api neraka bersama dengan dia. Itu sebabnya mari saudara, kita senantiasa berseru, menyerahkan, ini hidupku. Kalau bukan engkau
yang membuat pelitaku bercahaya. Hidupku ini gak berguna. Kalau engkau tidak menyinari hidupku, sisi gelap itu yang menguasai aku. Mari musik, siapkan diri. Tuhan yang mengatur hidup. Mari kita semua bangkit berdiri. Pelayan berjaman suci, siapkan diri. Manusia tak dapat menyelami. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada akhirnya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Saudaraku, banyak kali kita tidak mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Rencananya begitu indah buat kita ke depan. Mungkin yang kita hadapi sekarang ini seolah-olah kok begitu, kenapa begitu? Ini semua bagian dari rencana Allah untuk kita menerima yang terbaik dari Dia. Dia mempelai pria surga. Dia mengasihi kita semua, mempelainya perempuan. Dia ingin
Apa yang dia pernah alami, kita juga mengalaminya. Apa yang dia perbuat, mempelai perempuannya juga melakukan hal yang sama. Yang menjadi terang, mempelai perempuannya juga menjadi terang. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus, mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Hanya yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, yang kepala di dalam hidupku. Inilah hidup kami. Engkau pemilik hidup ini yang sesungguhnya. Kami belajar menyerahkan semua rancangan rencana perjalanan kami ke depan dalam tangan. Berilah kami hikmat pengertian untuk mengerti rancangan-Mu lah yang terbaik buat kami. Mungkin saat ini kami menghadapi badai gelombang, Tuhan. Tetapi di balik badai gelombang ini, Engkau ada di sana. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Nyatakan lebih lanjut, supaya kami lebih memahami rencana-Mu untuk kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada korban-Mu yang sempurna. Tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan hanya untuk kami yang mengasihi Engkau. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan dosa kami. Layakkan kami mengambil, bersekutu, makan, minum tubuh dan darah-Mu. Supaya bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat-Mu atas kehidupan kami. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang menjadi jaminan kami. Menjadi makanan yang sesungguhnya buat kami. Pakai pelayan perjamuan suci Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia Tak dapat menyelangi perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada
sesuai dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai. Mari kita semua bangkit berdiri. dengan rencananya. Ya Yesus, mempelai pria yang baik, Dia kepala Di dalam hidupku. Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Mari saya minta saudara Enanto akan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Ajaib anugerah. Saudara, hari Kamis tanggal 11 di tempat ini ada ibadah doa penyembahan
disertakan perjamuan suci 5:30 sore. Minggu mendatang sekolah minggu dimulai jam 8 ya. Ada latihan nyanyi anak-anak sekolah minggu buat Natal. Ya, ibadah umum semacam ini plus perjamuan suci jam 9. Dan sorenya jam 4 ya. Nanti sore jam 4 kami akan melayani umat Tuhan di sana. Haleluya. Ajaib anugerah. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, melihat hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, karena Ku hampiri diriku, hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Saudara, ini persembahan yang ketiga untuk dana sosial ya. Bagi Anda yang tegar hati, Anda boleh maju, Anda boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal, penuh kemuliaan kekal. Saudara, tinggal kurang lebih 2 bulan ya, tidak sampai 2 bulan sudah menjelang Natal. Saya mendengar, saya dikasih tahu Menteri Agama tidak izinkan ada perayaan Natal. Jadi kita bikin setempat dan tidak mengundang. Ya, saya tidak mengundang orang luar. Jadi di antara umat, ini yang saya dengar. Sebab saya belum melihat laporan resminya. Kita berdoa, kehendak Tuhan saja yang jadi. Ya. Seperti di Sekedong, saya juga menggerakkan sidang Tuhan. Anda yang tergerak mau mengambil bagian persembahan untuk Natal, ya, Anda bisa langsung serahkan kepada istri. Bendahara
belum bisa hadir ya. Ya. Kondisinya masih kurang fit. Haleluya. Dukung kami dalam doa untuk firman ini senantiasa Tuhan ungkapkan lebih lanjut. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta Saudara Usman akan berdoa berkat. Mari. Ini termasuk juga hamba Tuhan ini. Ya. Ada. Mik mana mik? Ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kita nyanyikan dengan percaya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. Dan kami juga merasa memang Engkau hadir di tengah kami. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau Tuhan kami Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel yang memang Engkau satu-satunya yang kami sembah dan puja. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami sudah menerima firman Tuhan agar kami bisa hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan, tidak di dalam dosa, tidak di dalam kenajisan, tetapi hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu yang Kau inginkan dari kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tuntun kami. Kuatkan kami Tuhan, lewat kuasa firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa berjalan dengan terang ini dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, Tuhan tolong kami. Dan kami percaya Tuhan akan tolong kami. Terima kasih atas korban-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus. Kami bisa memperingatinya bahwa Engkau begitu kasih dalam kehidupan kami. Engkau sudah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami bahwa kami sudah Engkau beli dengan harga yang tunai, yang sudah lunas. Kami bukan milik kami sendiri, tetapi kami adalah milik kesayangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak berkat kami terima pada hari ini.
Dan kami percaya berkat itu ada juga di dalam seluruh kehidupan kami yang ada, bahkan keluarga kami yang ada di rumah. Biarlah tangan-Mu yang kuasa menumpangkannya di tengah-tengah kami, sehingga berkat dari Allah Bapa akan turun ke atas kami. Di dalam persekutuan dengan kasih Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.